menghadirkan Nikita Mirzani. Setelah kami musyawarahkan, jadi situasinya begini ya. Kalau untuk terpidana yang sedang menjalani pidana, itu sebetulnya cukup diwakili kuasa. Tidak harus. Kecuali terpidana itu belum menjalani, maka sejak mendaftarkannya pun harus yang bersangkutan sendiri. Kami memedomani segmen Pangkal Bulu, masih kami pedomani. Ya, jadi nanti meminta menghadirkan Nikita Mirzani. Setelah kami musyawarahkan, jadi situasinya begini ya. Kalau untuk terpidana yang sedang menjalani pidana, itu sebetulnya cukup diwakili kuasa. Tidak harus. Kecuali terpidana itu belum menjalani, maka sejak mendaftarkannya pun harus yang bersangkutan sendiri. Kami memedomani segmen Pangkal Bulu, masih kami pedomani. Ya, jadi nanti persidangan selanjutnya cukup diwakili oleh penandatanganan BA, hadir di persidangan, itu cukup kuasa. Begitu ya. Ada yang ingin saudara sampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia atas penjelasan yang disampaikan kepada kami. Memang di SEMA yang Mulia sampaikan tadi itu terkait dengan kehadiran fisik ya, pemohon PK prinsipal itu dimungkinkan untuk tidak dihadirkan, tapi juga kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 PUU tahun 2003 dan seterusnya itu bahwa tanggung jawab atau kehadiran prinsipal di dalam persidangan PK itu adalah wajib ya, karena pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 34 tersebut adalah menegaskan pidana itu bertumpu pada proses pertanggungjawaban yang bersifat personal atau pribadi ya, sehingga perbuatannya tidak dapat diwakilkan. Maka segala hak dan proses keadilan material di sidang PK membutuhkan keterlibatan langsung dari subjek hukum yang bersangkutan atau terpidana. Nah, itu salah satu bagian konsideran menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami di persidangan ini menginginkan supaya kehadiran pemohon PK itu langsung dihadirkan di persidangan untuk memastikan bahwa persidangan ini adalah keinginan dia pribadi, tidak ada intervensi atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun, sehingga bisa dipastikan bahwa permohonan ini adalah upaya yang dia inginkan secara pribadi. Demikian Yang Mulia, kami memang memahami SEMA yang Mulia sampaikan tadi, tapi juga kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Ada hal lain mau ditambahkan? Pertanyaan lain? Sudah cukup dulu ya. Baik, terima kasih. Kami sudah mempertimbangkan. Artinya tidak tanpa dihadiri langsung oleh pemohon sekalipun, hak-haknya untuk mengajukan alasan-alasan argumentasi yang sudah disampaikan dalam memori ini sebelum tidak akan ya, tidak akan karena persidangan yang dihadiri oleh pemohon langsung itu kan PK gitu ya, tidak ada meminta keterangan, tidak hanya kalau kekhilafan hakim ya silakan dibacakan apa argumentasinya, nanti ada pendapat dari kejaksaan, sudah selesai. Kalau misalnya ada dalam hal misalnya mengajukan bukti baru, misalnya permohonan PK yang demikian, bukti barunya itu apa, itu mengatakan itu semua ya. Jadi pada prinsipnya hak asasi, hak konstitusional dari Nikita Mirzani itu tidak ada dengan proses yang sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah melalui SEMA. Jadi begitu keputusan kami ya.
Baik, sidang. Begini ya, Mulia. Kehadiran dari prinsipal itu juga permintaan penuh dari yang bersangkutan, yang pertama. Yang kedua, memang kami menyampaikan permohonan itu dikarenakan prinsipal sendiri ingin menyampaikan langsung apa yang menjadi keberatan-keberatan dia juga, ya, yang kemudian dalam persidangan ini juga insya Allah kami akan menghadirkan ahli juga untuk didengar keterangannya dia. Itu. Nah, beliau pemohon prinsipal ini ingin mengeksplor secara langsung bagaimana mengupas bentuk kehilafan ini. Nanti dia akan dijelaskan ketika nanti kami akan menghadirkan ahli di persidangan ini. Jadi kami mohon dengan sangat kepada Yang Mulia ya untuk bisa menghadirkan pemohon prinsipal langsung ke persidangan ini. Yang Mulia. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada Yang Mulia tetap untuk menghadirkan pemohon prinsipal. Kami sudah memusyawarahkan permintaan saudara, kami tetap pada keputusan. Ya, nanti bisa diwakili oleh saudara kalau mengajukan ahli, pemeriksaan ahlinya silakan diwakili oleh. Ya, kita lanjutkan ya. Oleh karena dari pihak kejaksaan belum hadir, kami akan panggil sekali lagi. Kalau di persidangan berikutnya juga tidak hadir tanpa alasan, kita akan lanjutkan tanpa mengumumkan. Begitu ya. Sidang kita tunda. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli ya, seminggu. Betul, 1 minggu. Waktunya masih sama, 29. Ya, 29 nanti lewat sedikit, mungkin kita akan mulai. Karena yang lain-lain sudah. Ada yang mau sampaikan lagi? Sudah cukup, sidang selesai dan hari ini sidang seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman media. Hari ini sudah hadir di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi memang persidangan hari ini adalah persidangan awal terkait dengan permohonan peninjauan kembali Nikita Mirzani yang melalui kami penasihat hukumnya mengajukan PK kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini adalah panggilan sidang pertama. Nah, sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa ke pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan hukum acara harus ditunda ya, sekali. Nah, kemudian persidangan ini ditunda untuk di tanggal 1 Juli nanti, persidangan kedua dari pemohon PK karena sifatnya adalah sifat speedy trial. Permohonan PK ini harus mengedepankan percepatan dari sidang itu sendiri, sehingga kalau di minggu berikutnya pihak kejaksaan tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada pemeriksaan dari perkara itu sendiri atau dari materi permohonan PK itu sendiri. Demikian. Bang, ini kan pribadi kita sendiri kan kabarnya diwajibkan hadir, Bang. Untuk perdana ini memang nggak jadi atau gimana? Jadi gini, tadi sudah dimusyawarahkan sama majelis. Kami beberapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu itu mengirimkan surat memang untuk meminta prinsipal Nikita Mirzani datang untuk menghadiri persidangan ini. Tapi
hakim berdasarkan SEMA 2016 itu mengatakan bahwa kewajiban itu tidak lagi menjadi wajib. Kalau di SEMA sebelumnya 2012 wajib. Nah, 2016 itu tidak lagi menjadi wajib dan diperbarui di SEMA 2018 itu. Tapi ya kami tetap meminta kehadiran dari pemohon prinsipal Nikita Mirzani ini ada rujukannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 dan seterusnya itu di tahun 2013 menegaskan bahwa kehadiran dari pemohon PK prinsipal itu wajib hukumnya, itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Salah satu pertimbangannya adalah karena Mahkamah berpendapat bahwa pemindahan itu adalah diberikan kepada yang bersangkutan secara pribadi. Maka ketika melakukan atau mengajukan PK harus juga prinsipal pribadi itu datang untuk menyampaikan bahwa satu, apa yang didalilkan dalam permohonan PK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim. Kedua, untuk memastikan bahwa pemohon PK itu, pengajuan permohonan PK itu diajukan secara sendiri atau diajukan atas inisiatif dari Nikita Mirzani sendiri. Ketiga, ya ini untuk pemenuhan penandatanganan berita acara dari permohonan PK. Nah, 3 poin itulah yang tadi kami sampaikan di persidangan bahwa Nikita itu wajib harus datang ke persidangan ini. Nah, cuman hakim masih mempertimbangkan itu. Nanti mudah-mudahan di persidangan berikutnya bisa dihadirkan. Berarti hakim tidak menyarankan untuk Nikita datang ya bang tadinya yang di sidang kali ini ya bang? Iya, betul. Ada lagi? Bang, dalam sidang PK ini kan dijelaskan bahwa hakim akan mengulas dari awal sampai akhir nih bang. Nantinya bakal mengadakan saksi atau seperti apa? Ya, jadi permohonan PK ini prinsipnya adalah mengulang tingkat jude fakti dan jude juris. Ya, artinya apa? Fakta, jude fakti itu mengurai fakta yang dulu di persidangan awal itu yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pada tingkat pertama. Kita buka kembali di persidangan jilid 1. Judes jurisnya apa? Terkait dengan penerapan kehilafan hukum, ya. Misalnya soal bagaimana persidangan fakta di persidangan terdahulu. Mungkin teman-teman media masih mengingat jelas bahwa persidangan ini faktanya apa? Ada kaitannya dengan narasi menjelek-jelekan fisik. Nah, di judes faktinya, judes jurisnya, narasi menjelek-jelekan fisik itu diartikan sebagai upaya untuk melakukan ancaman membuka rahasia. Nah, ini kan tidak sinkron, secara konstruksi hukumnya tidak sinkron. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kami uraikan atau kami sampaikan kepada hakim PK nanti, gitu, bahwa ini loh letak kesalahan dari penerapan hakim dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi terletak di sini. Apa argumentasi hukumnya nanti akan kami sampaikan. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena persidangan juga belum membacakan materi permohonan PK. Bang, bisa dibilang Nikita sendiri yang meminta untuk diajukannya PK atau gimana bang? Iya, makanya itu tadi pentingnya Nikita Mirzani untuk hadir di sini untuk memastikan bahwa pengajuan permohonan PK itu atas inisiatifnya sendiri. Hakim mestinya menerima hal itu, memastikan. Pertanyaannya begini, apakah benar Anda secara prinsipal mengajukan permohonan PK ini? Gitu. Ini kewajiban yang disampaikan oleh kami tim penasihat hukum bahwa kehadiran Nikita Mirzani di persidangan ini terkait dengan pertanyaan dari teman media satu, bahwa memastikan apakah benar inisiatif dari permohonan PK ini diajukan langsung oleh Nikita, dan itu harus ditandatangani berita acaranya pada saat nanti kehadiran dari pihak jaksa penuntut umum yang mewakili. Nah, karena prinsipnya hukum acara itu adalah dia mengalami penderitaan fisik
ditahan, dipenjara dan lain sebagainya, maka dia juga yang harus wajib menjelaskan di persidangan PK ini apa yang menjadi materi keberatan dia dalam memori PK. Itu sebenarnya. Makanya kenapa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 menegaskan harus ada pemohon prinsipal di sidang PK. Sidang PK ini kan mendapat sorotan banyak pihak nih Bang, termasuk anggota DPR Raja Pitaloka. Nah itu membuat kita yakin nggak sih Bang si PK ini akan diputus sesuai harapan dulu? Nikita dari awal yakin, kami pun tim penasihat hukum Nikita itu yakin bahwa Nikita itu tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan. Pasalnya apa? Pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian berikutnya pasal apa? Pasal TPPU, pasal 3 di Undang-Undang TPPU yang 2010, sekarang berubah di KUHP baru pasal 607. Gitu. Nah, apa yang menjadi urgensi dari permohonan PK ini? Masa orang melakukan ada catatan transaksi tertulis jelas pembayaran untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani itu diartikan sebagai upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang. Gimana sih logika sederhananya berpikir kalau dia mau melakukan TPPU nggak usah dicantumin namanya dia, langsung aja ditutupi. Dia misalkan menyamarkan namanya, dia pakai nama orang lain atau mentransfer itu pakai nama perusahaan, dan perusahaan itu ada hubungannya dengan kita, itu masih masuk di logika TPPU, dan itu pun masih bisa diperdebatkan secara hukum apakah tujuannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta itu, atau memang tujuannya adalah untuk menggunakan harta saja gitu dalam konteks tindak pidana ini. Jadi saya melogikakan begini, kalau logika hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan tinggi atau pengadilan atau Mahkamah Agung itu kita pakai di sekarang ini, maka sederhananya begini, saya misalnya melakukan kejahatan apapun itu, karena pasal 2 dari Undang-Undang TPPU itu tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya itu tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun ke atas, ya, minimal 4 tahun. Nah, saya misalnya melakukan tindak pidana, ya, pencurian gitu, lalu itu kan pencurian ancaman pidananya di atas 5 tahun, lalu diasumsikan setelah saya membeli motor atau membayar apa, lalu saya dikatakan melakukan pencucian uang. Kan simpel, tidak sesimpel itu gitu loh. Pemikiran TPPU itu tidak begitu. TPPU itu harus ada upaya penyamaran. Apa misalnya? Harus ada transaksi fiktif, ya, harus menggunakan perusahaan cangkang atau perusahaan bodong, harus menggunakan nama orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini tidak tergambar, apalagi orang yang mentransfer itu adalah Reza Gledy sendiri. Dia sendiri yang transfer ke perusahaan. Kalau pakai logika begitu, Reza Gledy harus dilakukan upaya TPPU dulu dengan PT Bumi Paramawisesa gitu. Bang, berarti memberatkan Nikita ya Bang, dengan tidak hadiran Nikita ke PK sendiri gitu. Kenapa? Memberatkan Nikita nggak sih ibaratnya? Memberatkan pihak Abang juga nggak sih untuk tidak hadiran Nikita gitu? Yang memberatkan kami sebenarnya tidak sepakat, ya, tidak sependapat dengan pernyataan atau pertimbangan hakim tadi bahwa tidak wajib dibilang Nikita hadir gitu, dan dengan alasan bahwa SEMA nomor 2016 tadi itu tidak mewajibkan lagi. Kalau kita rujukannya SEMA, iya, lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sampaikan bahwa di situ ada kewajiban hukum oleh hakim untuk menghadirkan prinsipal. Ini kan kita harus percaya dong sama orang-orang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim konstitusi ini juga kan menimbang, menilai, memutus itu dengan berbagai macam pertimbangan filosofi, sosiologis dan lain sebagainya, yuridis, itu kan semua dipertimbangkan. Maka lahirlah kesimpulan yang menyatakan bahwa terhadap permohonan PK wajib dihadirkan pemohonnya. Tapi Bang, terakhir dari saya ini Rika Diah Pitaloka kan tadi disambung Bang, ini kan menyoroti juga Bang, menyoroti banget kasus ini. Mungkin terbantu juga nggak Bang dengan adanya Rika? Ya terbantu. Satu gini ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rika ya, karena beberapa bulan belakangan ini memang beliau
intens membantu kami dalam proses penegakan hukum ini. Tapi poinnya adalah beliau membantu itu karena melihat kasus ini adalah kasus yang cacat hukum, ya, cacat dari segi formil maupun dari segi material. Kita tahu beliau, ya, Bu Rike itu memang sering menyuarakan hal-hal yang menyangkut ketidakadilan terhadap masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, dalam kasus ini public figure Nikita Mirzani mendapat perlakuan yang sama gitu loh. Nah, beliau menilai bahwa apa yang sudah dijatuhkan kepada Nikita ini itu jauh dari rasa keadilan, ya. Maka kehadiran beliau untuk datang mensupport Nikita, membantu Nikita dalam hal ini adalah untuk menyampaikan bahwa ruang publik itu, ruang private itu tidak boleh disamakan dengan ruang publik gitu. Bahwa ini adalah transaksi, bahwa ini adalah percakapan pribadi dan lain sebagainya yang kemudian dianalogikan sebagai kejahatan publik atau kejahatan pidana gitu. Nah, ini maka kami berterima kasih kepada Bu Rike sudah membantu kami beberapa bulan ini untuk mencari keadilan buat kita. Bang, apakah Bu Rike akan dijadikan saksi ahli mungkin, Bang? Enggak, ahli kami ada beberapa ahli nanti dari universitas-universitas ternama juga. Update kondisinya Nikita gimana Bang sampai sekarang? Kondisinya alhamdulillah sehat, dia baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Makanya dia menyampaikan itu PK harus segera dimasukkan gitu kan, karena dia mau menyampaikan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam putusan itu yang tidak pernah dipertimbangkan pada tingkat pertama, tingkat banding, apalagi tingkat kasasi, yang pada intinya hanya mempertimbangkan bahwa tidak ada pelanggaran atau tidak ada kesalahan penerapan hukum. Nah, ini kan juga menjadi potensi dari kehilapan hakim itu sendiri, sehingga kami mengajukannya sebagai salah satu dalil dalam permohonan PK. Bentuk kekerasan yang dialami Kaniki sendiri itu kekerasan fisik atau psikis gitu, mental tadi yang abang bilang tadi Di penjara. di penjara itu nggak ada kekerasan Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya bilang bahwa itu dia dituduh melakukan ancaman kekerasan gitu. Nah, kekerasan apa ancamannya, kekerasannya bagaimana Iya. gitu loh. Ya. Itu yang saya sampaikan. Ya. Ada lagi nanti biar Bang Andi yang jelasin. Bang, sorry Bang, tadi kelewat. Berarti ini sidangnya ditunda ya Bang? Ya. Sampai ya mungkin akan dilihat lagi kapan? Pada tanggal 1 Juli ya. 1 Juli. Dari Juli ya. Iya. 1 Juli. Ini berarti dari majelis akan menghadirkan apa gimana Bang? Menghadirkan apa? Menghadirkan Masih simpang siur, masih belum jelas apa mau dihadirkan apa enggak. Tapi